Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat M Huda, gimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dilancarkan dalam usahanya. Bertemu lagi di channel ini dengan saya Rifki M Huda. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan kisah tentang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa kisah lengkapnya? Dan apakah kita bisa mengambil hikmah dari kisah tersebut? Mari kita simak kisahnya di dalam video ini sampai selesai. Tapi sebelum lanjut, mari kita bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe. Lalu aktifkan notifikasinya. Dan jangan lupa bagikan ke teman-teman kita agar teman-teman kita sama-sama mendapat manfaat dari channel ini. Oke, Sobat M Huda, kembali lagi dengan saya Rifki. Kali ini kita akan membahas Salabah bin Abdurrahman radhiyallahu an. Nah, kisah Salabah bin Abdurrahman. Salabah ini siapa? Salabah ini adalah salah satu sahabat yang juga seorang pelayan Nabi SAW. Jadi bukan cuma sahabat Nabi, tetapi beliau juga suka berkhidmat kepada Nabi. Nah, suatu ketika ia melewati rumah seorang wanita Ansor yang kebetulan pintunya terbuka. Nah, spontan aja Salabah ini memandang ke dalamnya karena pintunya terbuka, dan Salabah langsung memandang ke dalam. Dan ternyata wanita Ansor tersebut tengah mandi. Jadi pintu kebuka dan wanita Ansor itu lagi mandi. Sesaat ia terpesona melihat pemandangan tersebut. Aduh, lelaki yang mana sih? Bukan? Apabila melihat sesuatu yang begitu berkilau, tidak tergoda. Dan ketika sadar, ketakutan yang amat sangat menyelimutinya. Nah, sahabat itu berbeda dengan kita. Kalau kita melihat sesuatu yang bening langsung digas. Tetapi kalau sahabat ketika melihat sesuatu yang bening lalu beliau itu sadar akan apa yang dia lakukan, lalu beliau itu pasti akan takut. Takut kepada siapa? Takut kepada Allah dan malu kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasul itu pasti mengetahui apa yang terjadi dengan sahabat. Dengan apa? Dengan jalan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bila turun wahyu yang menjelaskan perbuatan maksiatnya. Karena itu ia lari dari kota Madinah dan bersembunyi di pegunungan antara Madinah dan Mekah. Nah, karena perbuatan tersebut dia akhirnya mengisolasi diri keluar dari kota Madinah dan dia bersembunyi di satu pegunungan. Lalu Nabi SAW yang merasa kehilangan sahabat dan pelayannya tersebut. Nah, karena bukan cuma sahabat gitu kan, suka melayani Rasulullah SAW, suka berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Otomatis ketika Salabah ini tidak ada, maka Rasul ini sangat kehilangan. Beliau terus mencari-carinya dan menanyakan kepada para sahabat lainnya, tetapi tidak ada yang mengetahuinya. Setelah 40 hari berlalu dan tidak ditemukan Salabah itu kemana, maka malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW dan memberitahukan kalau Salabah berada di pegunungan antara Madinah dan Mekah. Maka Nabi SAW menyuruh Umar bin Khattab dan Salman Al-Farisi untuk mencari dan membawa Salabah pulang ke Madinah. Nah, luar biasa, ketika tidak ada maka dicari oleh Rasulullah SAW dan Rasul tidak menemukannya, maka malaikat Jibril yang memberitahu bahwa Salabah itu ada di mana. Dan setelah tahu, maka Rasul langsung memerintahkan Umar bin Khattab dan Salman Al-Farisi untuk menjemputnya. Dua orang sahabat tersebut pergi ke tempat yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, tetapi ternyata tidak mudah untuk menemukan Salabah. Pada suatu malam, mereka bertemu dengan seorang pengembala bernama Zufafah dan menanyakan keberadaan sahabat yang menghilang tersebut. Zufafah berkata, "Mungkin yang kalian maksud adalah pemuda yang ingin lari dari neraka jahanam."
Bagaimana engkau tahu ia ingin lari dari neraka jahanam? Kata Umar. Maka lelaki tersebut menjawab, jika tengah malam menjelang, ia keluar dari kumpulan kami menuju ke atas bukit. Sambil meletakkan tangannya di kepala, ia menangis dan berkata, aduhai seandainya engkau mencabut ruhku di antara berbagai ruh, jasadku di antara berbagai jasad, janganlah engkau menelanjangiku di hari pengadilan kiamat kelak. Itulah orang yang kami cari, kata Umar dan Salman serentak. Zubabah mengantarkan kedua sahabat tersebut ke tempat di mana Salabah berada. Ketika telah bertemu dan Umar menyampaikan salam dari Nabi SAW serta tugas yang diberikan kepada mereka, Salabah berkata, apakah Rasulullah SAW mengetahui dosaku? Lalu Umar berkata, aku tidak tahu. Tetapi beliau menyebut namamu dengan lirih dan sembunyi-sembunyi, kemudian mengutusku dan Salman untuk menyebutmu. Wahai Umar, kata Salabah, janganlah engkau pertemukan aku dengan Rasul kecuali saat beliau sedang sholat atau Bilal sedang mengucapkan iqamah. Baiklah, kata Umar. Mereka bertiga kembali ke Madinah. Setibanya di sana mereka langsung masuk masjid. Saat itu Nabi SAW sedang sholat. Begitu mendengar bacaan Nabi SAW dalam sholat tersebut, Salabah langsung pingsan. Berhari-hari lamanya Salabah menahan kerinduan untuk mendengar dan menatap wajah yang penuh mulia tersebut. Tetapi ia juga dilanda ketakutan dan kekhawatiran akan kemarahan Nabi SAW karena perbuatan dosanya. Konflik perasaan yang begitu hebat mencapai puncaknya ketika ia melihat dan mendengar suara Nabi SAW secara langsung, sehingga ia jatuh pingsan. Setelah mengucapkan salam penutup sholatnya, Nabi SAW melihat keberadaan Umar dan Salman, dan keduanya membawa beliau kepada Salabah yang sedang pingsan. Nabi SAW meletakkan kepalanya di pangkuan beliau dan berusaha menyadarkannya. Begitu Salabah sadar, beliau bersabda, apa yang membuatmu lari dariku, wahai Salabah? Maka Salabah berkata, dosaku ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menjawab, maukah engkau kuajarkan satu ayat yang bisa menghapuskan dosa dan kesalahan? Salabah mengiyakan dan beliau bersabda, ucapkanlah Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Salabah menjawab, ya Rasulullah, dosaku lebih besar daripada itu. Maka Nabi SAW menjawab dengan meyakinkannya, tetapi kalamullah pasti lebih besar daripada dosa yang telah kamu lakukan. Salabah tidak menjawab lagi, walaupun mungkin ia belum yakin benar, bukan karena ia tidak percaya dengan ucapan Rasul, tetapi lebih karena ia merasa dosanya begitu yang sangat besar, sehingga Allah tidak akan mudah untuk menghapus atau mengampuni dosanya tersebut. Sobat yang muda, itulah kisah Salabah radhiyallahu anhu yang mana lari dari Rasulullah SAW karena malu akan dosa yang telah dia, walaupun dosa tersebut dia lakukan bukan dengan sengaja, tetapi beliau malu bertemu dengan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari kisah Salabah tersebut. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.